Haleluya. Selamat sore, selamat datang, selamat berkumpul, dan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir dan sudah online pada sore hari ini, mari kita merenungkan semua kebaikan Tuhan. Kita merenungkan segala yang Tuhan sudah beri. Mari dalam waktu beberapa saat ini, minta Tuhan pimpin. Dan mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat hidup, buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Engkau heran dan sempurna. Penyertaan Engkau sungguh luar biasa. Mari Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat GBI Mangga Besar datang kepada Tuhan, lebih merendahkan hati kami Tuhan, dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau diisi oleh terang-Mu Tuhan, agar kami beroleh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menguatkan, meneguhkan, dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini yang kami selenggarakan, dimanapun kami menyaksikan video ini, kami percaya Tuhan sungguh mengasihi kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, tentu kami akan menyapa dan memberi salam kepada kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapapun Bapak Ibu ini, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom atas diri saudara, shalom juga atas keluarga kita masing-masing. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita. Aduh, kita udah gak berasa ya, udah nyaris 1 bulan kita udah gak ketemuan. Saya percaya bahwa Tuhan masih menyertai kita dan melindungi kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik, dari siaran ini Bapak Ibu, juga Bapak Ibu bisa menyaksikan dari channel YouTube-nya GBI Mangga Besar. Beberapa video yang online, video streaming dari video streaming dari Facebook ini juga kita upload ulang di YouTube-nya GBI Mangga Besar. Jadi saudara bisa baca, bisa lihat lagi, bisa menyimak lagi. Andai kata kalau saudara terlambat datang ibadahnya, tetap aja datang ibadahnya kan bisa diputar ulang nanti kan. Ini kan tetap masih ada di dalam servernya Facebook ya, di dalam Facebook Live. Di videonya Anda bisa putar ulang. Baik, saya sudah melihat Pak Ibu mulai menyapa. Shalom, selamat beribadah. Iya, selamat beribadah. Tentu kita beribadah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kalau memang Bapak Ibu menyediakan Alkitab, kita buka di dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ke-8. Ayatnya panjang, tetapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kuperintahkan, yang telah seperti
perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ini jauh sebelum kehadiran Tuhan Yesus. Ya, ini jauh sekali, Bapak Ibu. Bahkan jauh sekali dari masanya Daud. Tetapi firman Tuhan tetap Dia jelas berkata. Kalau kita baca perikopnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Bapak Ibu, seperti kita ketahui dan kita baca Alkitab bahwa Musa memang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia hanya sampai mengiringi saja, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan ketika waktu itu dihadapkan satu permasalahan besar, mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Yosua adalah orang yang harus membawa orang-orang Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu, tentu kalau di pikirannya Yosua lebih baik seperti ini. Musa, kalau memang bisa, engkau tetaplah bersama-sama dengan kami. Kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita akan melihat tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Kita akan melihat tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu maunya Yosua, Bapak Ibu. Tetapi perintahnya lain, tetapi janjinya lain. Musa harus berhenti di sini dan Yosua harus melanjutkan. Tentu tanpa orang yang bisa mendukung Yosua. Yosua seolah-olah sepertinya seorang diri. Tapi ketahuilah bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita membaca ini sangat sangat luar biasa. Saya ambil ayat emasnya di ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang seperti ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini luar biasa. Sekali lagi, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, ada hal yang sama juga dialami oleh para murid. Mereka di dalam ketakutan, mereka di dalam kebimbangan, mereka di dalam ketidakjelasan, Bapak Ibu. Mereka di dalam namanya bayang-bayang kegelapan. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka sepertinya, bahkan bukan sepertinya lagi, mereka sudah kocar-kacir, Bapak Ibu. Hati mereka hancur, harapan mereka sirna, dan apa yang mereka mimpikan sejak masa saja. Tetapi ketahuilah, pada waktu itu juga tetap sama. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menang atas maut. Tentu mungkin ada di pikiran para murid, Tuhan kalau bisa kita bersama-sama akan melakukan perkara-perkara besar lagi. Kita akan banyak menyembuhkan, mungkin berkiranya seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan, Dia tetap pegang janjinya. Dia harus kembali ke surga. Dan Dia meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Ya, secara fisik. Tetapi secara roh tidak. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan penolong yang dahsyat. Yang hari ini kita juga dapatkan, yaitu Roh Kudus. Amin ya. Kita mendapatkan Roh Kudus. Kita mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita membaca, kita konsentrasi di ayat yang 6. Firman Tuhan itu bilang, Musa bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang kita setiap kali berdoa, Tuhan, kuatkan saya, teguhkan saya. Tetapi kata kuatkan dan teguhkanlah
Ini Tuhan minta supaya kita berperan aktif, Bapak Ibu. Memang dia sumber kekuatan. Tetapi kalau kita tidak menguatkan hati kita dan tidak meneguhkan hati kita, maka tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Tuhan menciptakan langit bumi, dan Tuhan menciptakan itu memberikannya kepada Adam dan Hawa untuk dikelolanya, untuk dijaganya, untuk dikerjakannya. Hari ini Tuhan juga mau supaya kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Hari ini dunia sedang di dalam permasalahan. Ada kekhawatiran. Ada yang namanya masa depan tidak jelas. Ada yang namanya sepertinya gelap di depan sana. Tetapi firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa hatimu, Bapak Ibu? Karena terkadang hati kita kehilangan damai sejahtera. Hati kita harus kuat. Hati kita harus teguh. Kuat dan teguh harus kita kuatkan ini di dalam firman. Hari ini berbahagia Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di dalam waktu ini lebih giat mencari Tuhan, lebih banyak bersekutu di dalam Tuhan, bahkan lebih sempat banyak berdoa. Saya bilang Bapak Ibu sedang memperkuat hati dan meneguhkan iman Bapak Ibu sekalian. Itu langkah yang bagus. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia ketika dia bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berkata sesungguhnya buat kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu apa Bapak Ibu? Pemazmur di dalam Mazmur pasal 31, coba buka di dalam Mazmur pasal 31. Apa yang Alkitab katakan Mazmur 31 ayat yang ke 25 atau 24, 31, 25, firman Tuhan bilang seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tentu kalau mau berharap, mau teguh, mau kuat, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Kita harus berharap terus kepada Tuhan. Kita minta kekuatan dan minta keteguhan di dalam Tuhan. Hari ini jangan bimbang, jangan takut, dan jangan ragu. Poin yang pertama yang akan saya bagikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita juga membaca di dalam ayat Ulangan 31 ayat 6. Tuhan bilang seperti ini, jangan takut dan janganlah gemetar. Sekali lagi, jangan takut dan janganlah gemetar. Ketika saya membaca pada waktu awalnya, saya pikir saya baca sekilas Bapak Ibu, saya nggak merenungkan, minta maaf sebelumnya. Jangan takut dan jangan gentar, saya pikir. Karena kebanyakan kita bilang jangan takut, jangan gentar. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut, jangan gemetar loh. Apa yang terjadi dengan gemetar? Karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah itu pernah dilihat dan pernah diintai. Di tanah itu, di tempat itu ada banyak raksasa, orang-orang yang bertinggi besar, berperawakan besar, dan orang-orang itu orang-orang yang siap semuanya. Dan hari ini firman Tuhan bilang seperti ini, jangan takut dan janganlah gemetar. Ketahuilah bahwa di dalam Alkitab banyak orang-orang yang takut dan gemetar. Mereka takut akan keadaan zaman. Mereka takut akan namanya keadaan-keadaan yang tidak baik. Mereka gemetar, mereka takut. Tetapi firman Tuhan dengan jelas bilang seperti ini, jangan takut dan janganlah gemetar. Karena mereka itu siapa? Mereka itu bisa masa depan. Mereka itu bisa penyakit. Mereka itu bisa suatu hal yang bisa dianggap sesuatu hal yang masih samar-samar. Mereka itu juga bisa penduduk Kanaan. Mereka juga masih bisa dianggap raksasa. Jangan takut dan janganlah gemetar karena mereka. Tahuilah Bapak Ibu, kalau kita takut dan gemetar, kita takut saja, sebenarnya kita sudah setengah jalan kalah. Benar ya? Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, tapi kita udah takut duluan, kita udah setengah gagal loh. Kalau kita bilang, orang-orang bilang itu maju dulu aja. Tapi bukan berarti kita tidak punya perhitungan ya. Jangan takut di sini bukan yang nekat Bapak Ibu. Tetapi jangan takut, jangan gemetar. Karena apa? Sebab firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu. Itu dia saudara Bapak Ibu.
ketika Goliat datang berhadapan dengan orang-orang Israel dan berhadapan dengan Saul, setiap hari Goliat mengumandangkan suaranya supaya apa? Supaya orang Israel ayo maju berperang satu lawan satu. Ayo buka Alkitab saudara sekalian. Coba buka di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat 11. Saya bacakan buat saudara ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, siapa? Goliat ya. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Goliat memperkatakan perkataan yang ayo bertandinglah, ayo keluarlah, saya seorang diri, hadapi saya. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Yang kalah akan menjadi hamba yang menang. Perkataan itu diucapkan setiap kali. Bapak Ibu, hari ini siapa yang tidak cemas hatinya, siapa yang tidak sangat ketakutan? Tetapi saya mau sampaikan firman Tuhan dan kebenarannya, bahwa jangan takut dan janganlah gemetar, karena mereka berarti dapat diatasi yang namanya permasalahan, yang namanya masa depan, hal-hal yang tidak terduga, mungkin raksasa yang besar, ada raksasa keuangan, mungkin ada raksasa penyakit, bisa dihadapi bersama dengan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita ya, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang pimpin kita, karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Poin yang kedua, jangan takut dan jangan gemetar. Saya ingat sekali Bapak Ibu, ketika Goliat berhadapan dengan Daud, ya, Goliat marah loh. Ngelihat Daud, orang yang masih muda, kok nyamperin dia bawa tongkat. Memang dia anjing, dia bilang seperti itu. Ketahuilah bahwa firman Tuhan bilang seperti ini. Maka Goliat mengutuki Daud. Dikeluarkan perkataan yang sama. Bahkan perkataan itu perkataan kutuk. Dikutukilah Daud, firman Tuhan bilang seperti itu ya. Daud itu dikutuki loh di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-43. 1 Samuel 17 ayat 43 saya bacakan dengan cepat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Perhatikan. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Di luar sana, selain ada raksasa yang besar, ada kutuk-kutuk yang bisa menimpa kita. Tetapi saya mau bilang gini, kutuk itu bisa terucap, tetapi kalau kita memperkatakan firman, hidup kita ada firman Tuhan, maka kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita kuat di dalam Tuhan. Daud buktinya. Goliat melemparkan kutuk itu, dikutukilah Daud. Kutuk gagal, kutuk mati, tidak berhasil, jadi budak. Hari ini pun kita mungkin sama mendengar hal-hal yang sama. Ada banyak kutuk-kutuk di luar sana. Tapi perkatakan firman. Sebab Tuhan Allahmu. Jelas di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu. Haleluya. Poin yang kedua. Jangan takut dan janganlah gemetar. Masih tetap kita kembali dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan berjalan menyertai engkau. Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Memang dia berjalan menyertai kita. Kita yang tidak mampu ini disertai oleh Tuhan. Kalau kata Tuhan berjalan menyertai kita, tidak punya pilihan lain. Anda tidak boleh jalan terlalu cepat, Anda tidak boleh jalan terlalu lambat. Anda harus jalan bersama dengan Tuhan.
Jika Anda jalan terlalu cepat, Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika Anda jalan terlalu lambat, berarti Anda tidak percaya. Hari ini kita jemaat GBI Mangga Besar, siapapun Anda yang menyaksikan video ini, mari tetap berjalan menyertai Tuhan. Tuhan jalan bersama kita, artinya Dia berjalan menyertai engkau. Kita harus seirama dengan Dia. Mungkin kita berpikir kita pegang beban terlalu berat. Hai Tuhan, saya pegang beban terlalu berat. Tuhan bilang, jalan bersama aku. Aku gendong engkau, aku bawa engkau. Tuhan menyertai kita. Tinggalkan beban di belakang, jalan bersama Tuhan. Dan saya percaya ketika firman ini diucapkan, firman ini ketika disampaikan, Dia berjalan menyertai kita. Ini amat sangat luar biasa. Tuhan bersama dengan kita. Dan poin yang terakhir, firman Tuhan bilang seperti ini. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Itu luar biasa. Kita tidak ditinggalkan, saudara. Kita tidak ditinggalkan. Memang Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan kirim penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Kita tidak ditinggalkan. Ketika kita ditinggalkan, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, aduh, seperti apa ya? Hari ini saya mau sampaikan sekali lagi, kita tidak ditinggalkan. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita baca di dalam Mazmur pasal 23, sebab engkau besertaku. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini pastikan bahwa kita ada di dalam, senantiasa dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau sampaikan, sekalipun Rasul Petrus di dalam penjara, sekalipun Rasul Paulus di dalam penjara, sekalipun orang-orang yang dikasihi Tuhan ada di dalam tekanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada perkataan banyak tentang jangan takut, ada banyak perkataan tentang jangan gentar, ada perkataan banyak tentang aku menyertai engkau. Saya percaya dan amat sangat percaya bahwa Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Tetap sekarang hari ini apa yang perlu saya lakukan? Mari tetap lekatkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap melekat di dalam Dia. Tetap hidup di dalam Tuhan. Karena saya percaya sebuah buah anggur itu tidak boleh pisah daripada carangnya. Kalau kita pisah berarti kita akan mati, akan kering. Tetap di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya tetap kuat dan tetap teguh. Jangan takut dan jangan gemetar. Tetap Tuhan menyertai kita, Tuhan berjalan menyertai kita. Dan ketahuilah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya percaya pada hari ini apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan, mari mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau saya masih diberi kesempatan buat besok, mungkin hari Senin, saya mengucap syukur. Buat besoknya lagi tetap mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu, tentu saya mau sampaikan salam hangat dari Bapak dan Ibu Gembala dari tempat ini. Kita semua berharap kita jemaat di GBI Mangga Besar tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap giat baca Alkitab, tetap berdoa. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita senantiasa berdoa, untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa penuh pengharapan kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami boleh bersekutu di dalam Engkau, Tuhan. Kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya kami dapat berkumpul walau di dalam ibadah online ini, Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Mari Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan,
Mari Tuhan, jamah setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat kepunyaan Tuhan, domba milik Engkau. Kami adalah biji mata Tuhan. Tuhan menjagai kami. Mari Bapa, setiap kami diberikan hikmat, akal budi untuk mengolah segala sesuatunya dengan baik. Kami percaya Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kami. Pada sore hari ini kami berdoa secara khusus. Kami berdoa secara khusus. Kami berdoa secara khusus buat kota-kota yang ada di Indonesia. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjamah oleh belas kasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat di mereka yang hari ini sedang di dalam permasalahan, baik di dalam permasalahan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka di dalam persukaran yang lain, Tuhan jamah mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi kami semua. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin hari-hari ini sedang dirundung permasalahan kesehatan tentang COVID-19. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya imun tubuh mereka boleh ada dan mereka boleh makan, beristirahat dengan cukup. Apa yang mereka makan boleh membangkitkan tenaga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan mereka, menjamah mereka. Tingkat orang yang sembuh di Indonesia dan tingkat kematian semakin menurun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan setiap kota-kota yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Bahkan nilai kematian boleh turun Tuhan, seturun-turunnya Tuhan. Tapi kami juga tetap percaya Tuhan tetap bekerja melalui dokter. Tuhan juga bekerja melalui obat. Tuhan juga berdoa melalui peneliti-peneliti yang sedang mencari pada hari-hari ini vaksin-vaksin untuk COVID-19. Tetapi kami tetap percaya ada kekuatan di dalam Engkau. Mari Tuhan, ajar kami selalu senantiasa melekat hati kami. Bukan hati kami malah menjauh daripada Tuhan, tetapi mendekat pada Engkau. Mari Bapa, kami percaya pada sore hari ini apa yang kami dengar boleh mendatangkan berkat. Dan ini tidak akan membuat kami otomatis kenyang. Besok kami harus mencari kebenaran firman Tuhan lagi. Kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar pada sore hari ini berkat Tuhan juga tercurah atas kami, tercurah atas jemaat GBI Mangga Besar. Yang pria, yang wanita, yang lansia, yang anak-anak, Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka boleh kerjakan boleh berhasil di hadapan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa setiap kami yang ada di rumah, Tuhan berikan damai sejahtera kepada kami. Diberikan kepada kami hikmat. Diberikan kepada kami pintu-pintu yang terbuka. Kami ada Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan sudahi ibadah ini dan kami akan kembali beraktivitas kami kembali lagi. Kami percaya berkat Tuhan tercurah kepada kami. Mari saudara, dengarkan perkataan firman Tuhan ini. Dan mari angkat tangan kita dengan sungguh-sungguh. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Dan kita mengamini bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang penuh dan utuh daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau. Serta persekutuan yang manis dari Roh yang Maha Kudus yang menguatkan engkau. Yang membuat hatimu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum disudahi Bapak Ibu, tentu kita tetap menyediakan rekaman ini. Bapak Ibu bisa putar kapan aja di mana saja. Kita tetap akan posting ini di YouTube channelnya GBI Mangga Besar. Sekali lagi saya sudah lihat beberapa orang yang komen. Saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kangen banget Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap aktivitas, tetap melakukan hal yang positif. Jaga kesehatan, cuci tangan, cuci tangan pakai masker kalau keluar ya.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Haleluya ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya. Haleluya.